Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian untuk Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta, Ilah yang kita sembah tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillah ala kulli hal. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama-sama. Asyraful anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah sekalian, keluarga besar Kampus Usma Center, para muallimin dan seluruh anak-anak yang Abah banggakan. Tamak adalah satu sifat yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diusir, dikeluarkan dari surga Allah. Iri, dengki adalah satu sifat yang menyebabkan iblis laknatullah alaih dicampakkan, diusir dan dikeluarkan dari surga Allah. Ingat ini baik-baik. Dua sifat ini. Yang pertama, tamak. Nabi Adam sudah menikmati segala-gala yang ada di dalam surga. Ada satu batang pohon yang buahnya belum pernah dicicipi. Maka rasa tamak mendorong istri Nabi Adam, yaitu bunda kita bersama, nenek moyang kita bersama, Siti Hawa, merayu-rayu suaminya itu Nabi Adam, ayolah kita cicipi yang ini. Padahal Nabi Adam masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Saya dulu merasa ada sesuatu lah dengan pohon ini. Entah berapa lama Nabi Adam sudah menikmati surga Allah itu. Tetapi pernah dulu Allah berfirman, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kalian berdua jangan pernah dekati pohon ini. Jangankan makan buahnya, mendekati pohon saja tidak boleh. Entah berapa lama Nabi Adam di dalam surga. Ingat, manusia ini bahasa Arabnya adalah disebut dengan al-insan. An-nas. An-nas atau al-insan itu dari nisyan. Nasin. Apa arti nasin? Seorang pelupa. Al-insan, kepelupaan. La yusammal insanu bil insani illa binisyanihi. Seorang insan tidak akan sebut dengan insan kecuali karena nisyannya, karena pelupanya. Sudah sekian lama Nabi Adam sudah tidak begitu kuat lagi ingatannya berkaitan dengan satu pohon yang ini. Tapi rasa-rasanya hatinya gelisah. Karena kata Rasulullah, al-ithmu ma haka alaihi sadruk. Dosa itu adalah yang hatimu bergetar. Hatimu tidak tenang ketika engkau mendekatinya atau engkau akan melakukannya. Jadi kalau pengen tahu itu dosa atau tidak, jika hatinya masih normal, jika ini adalah orang beriman, hatinya pasti bergetar, gelisah. Itu adalah hati yang masih terjaga fitrahnya. Al-ithmu mahaka alaihi sadruk. Maka Nabi Adam alaihissalam melihat, rasanya ada sesuatu ini. Iblis laknatullah alaih masuk menggoda Nabi Adam melalui istrinya.
dengan penyebutan bahwa pohon ini akan menjadikan kalian tidak seperti saya. Siapa yang makan buah dari pohon ini, dia akan kekal di surga. Makanlah. Lagi pula rasanya, semua rasa di surga sudah engkau cicipin. Rasanya belum afdol menjadi penghuni surga kalau masih ada yang belum engkau rasakan. Ayo makan. Dengan bahasa khas seorang wanita merayu kepada suaminya, ayolah kakanda, kita cicipinlah buah ini. Fanasya, Adam lupa. Ya, maka Adam pun mengiyakan. Tamak. Ini disebut dengan tamak. Yang lain sudah diizinkan. Sementara yang ini dilarang. Rasa tamak mendorong Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Tamak. Hasad menjadikan iblis memiliki sifat yang sangat buruk sekali. Sifat yang diharamkan untuk penduduk surga, untuk orang yang makhluk Allah untuk masuk ke dalam surga. Sifat itu adalah sifat al-kibir. Sombong. Dari hasad ya, dari rasa iri dan dengki kepada Adam, muncul rasa sombong. Iri kenapa Adam dilebihkan oleh Allah. Kenapa Adam lebih sempurna bentuknya. Kenapa Adam lebih dibanyakkan ilmunya oleh Allah. Hasad. Maka dengan hasad ini muncul kibir. Ya, dan akhirnya dia pun diusir. Dendam kesumat iblis laknatullah alaih. Dan dia bawa dendam itu merata dan menular kepada seluruh setan-setan dari bangsa jin lainnya, agar mereka membenci seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Inilah permusuhan abadi ila yaumil qiyamah. Ya, baik. Ada dua sifat ini, sifat hasad dan sifat hasad dan sifat tamak. Tamak sama siapa datangnya? Pada manusia. Kibir sama siapa datangnya? Sama bangsa jin. Ya, iblis, setan. Hasad dan sampai sekarang bangsa jin ya, dari setan-setan dari bangsa jin itu masih ada rasa dengkinya yang sangat bersangatan pada kita. Makanya awas, kalau ada yang wajahnya agak sedikit ganteng, agak sedikit cantik, badannya agak sedikit kekar, agak sedikit tinggi, agak sedikit putih, kulitnya mulus segala macamnya, mereka akan mencari cara bagaimana bisa merusak wajah kita, bisa merusak kulit kita, bisa merusak kesehatan kita, karena ada rasa dengki pada mereka. Tak mau mereka melihat kita ini sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh benar-benar telah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang seindah-indahnya. Kita ini sudah final. Kalau mau tahu bentuk asli bangsa jin, alhamdulillah kita tidak dikasih izin oleh Allah sementara untuk bisa melihat mereka. Karena kalau mau tahu, kita nggak akan betah hidup di dunia ini. Saking seremnya bentuk mereka itu. Walaupun kecil tapi serem. Sementara kita Masya Allah diberikan kulit yang indah, hidung yang pas, bibir dan mata dan alis, rambut dan jidat, telinga, diberikan leher, diberikan lengkap kita ini. Bercerminlah kita. Ada wajah yang, coba lihat, belum pernah satu pun daripada para pelukis yang melukiskan tentang jin dan setan, walaupun mereka sendiri belum pernah lihat jin dan setan, kecuali mereka pasti melukisnya jelek. Betul tidak? Mereka pasti menggambarnya dengan bentuk yang jelek. Menurut informasi athar yang kita baca, makin jahat mereka, maka makin bertambah jelek bentuk mereka. Semakin mereka baik dan soleh dan taat, sebaik-baik apapun dan sesoleh-soleh apapun, masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan manusia. Makanya ada hasad muncul. Ada hasad. Baiklah, dua sifat ini menjadi biang, menjadi petaka terbesar. Nah, kita kembali kepada topik kita yang Masya Allah ya, ini adalah saat-saat di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama. Karena kemesraan ini takkan berlangsung lama. Ya, kesendirian kita, berkurung di rumah-rumah kita bersama istri dan anak kita, ini untuk membayar utang dari tahunan atau puluhan tahun kita bersama keluarga, di mana kita tidak bisa seakrab dan sedekat ini seperti sekarang. Jadi nikmati itu, nikmati. Jadikan keluarganya disaksikan di langit bahwa keluarga ini keluarga Quran. Keluarga ini adalah keluarga zikir. Keluarga ini keluarga ibadah. Keluarga ini keluarga yang soleh, keluarga yang taat. Demikian
Semoga bermanfaat. Sesungguhnya dua sifat tadi, satu sifat adalah hasad yang ada pada bangsa jin dan syaitan, dan itu juga ada pada kita. Dan juga sifat tamak yang ada pada manusia, dan itu juga ada pada syaitan. Dua sifat ini ada, tapi yang paling mendominasi pada jin adalah hasad, pada manusia adalah tamak. Coba lihat, karena tamak, mereka tidak cukup puas dengan kekayaan yang ada. Ya, lihat. Amerika sudah begitu kuat, nggak cukup merasa kuat, ya, sehingga dia ingin kalahkan semua yang lain. Dulu Uni Soviet sudah ditumbangkannya. Sekarang Cina nggak boleh naik. Sementara Cina juga tamak, ingin lebih hebat daripada sekarang, ingin menjadi pemimpin dunia. Tamak, ya. Dengan tamak ini coba lihat berakhir mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka terperosok dalam lubang yang mereka buat sendiri. Allah jadikan mereka masuk dalam perangkap yang mereka siapkan sendiri. Allah Maha pembuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Demikian saja. Mudah-mudahan renungan pagi ini dapat membuat kita tersadar bahwa ada sifat-sifat yang haram untuk kita pakai dalam hidup ini. Tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada iri kecuali dalam dua hal ini. Satu, iri kepada orang kaya yang hartanya dipakai untuk beribadah dan menegakkan agama Allah. Dua, iri kepada orang berilmu yang dia bisa menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan mencerdaskan manusia dengan ilmunya. Dua ini saja yang boleh iri, yang lain nggak boleh iri, yang lain haram untuk iri. Ya, tamak juga tidak boleh tamak kecuali dalam rangka menuntut ilmu dan menambah ilmu. Ya, ini boleh tamak tentang ini. Tamak kepada ilmu dan menuntut ilmu. Ya, boleh tamak di situ. Lebih hebat kita dari sebelumnya, lebih berilmu kita dari sebelumnya. Iri dan tamak kita dengan orang-orang yang berilmu dan dengan ilmunya mereka bisa beramal dan bisa lebih baik daripada dirinya. Baik, semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah bisa untuk syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi